memilih dulu nih judul apa yang mau kita angkat sebelum kita membuat judul. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Ya, Bang, baik, kami di sini mahasiswa Universitas Negeri Medan, Stambuk 2020. Ya, kami di sini ada tugas sama Bapak dosen disuruh untuk bagaimana sih ya, skripsi yang Abang lakukan, bagaimana cara menyusun skripsi akhir-akhir ini gitu. Jadi di sini kami sebelum Abang menjelaskan, kami di sini ingin mengetahui nama Abang terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita masuk ke topik. Nama saya Joseph Nababan, saya mahasiswa dari Unimed Stambuk 2016. Kebetulan saya sudah siap melaksanakan skripsi. Oke, langsung saja pertanyaannya apa yang mau ditanyakan. Oke, Bang, di sini saya akan bertanya yang pertama, bagaimana sih cara awal pertama Abang untuk menentukan suatu skripsi itu? Cara awal untuk menentukan skripsi? Iya. Yang pertama sebelum kita masuk ke untuk membuat skripsi, kita harus memilih dulu nih judul apa yang mau kita angkat sebelum kita membuat judul. Judul yang kita cari itu harus kita pikirkan, dan data-datanya itu harus jelas sebelum kita membuat. Data-datanya seperti buku, bisa jurnal, dan lain-lain lah yang berhubungan tentang skripsi kita. Nah, di sini juga saya akan bertanya, apa sih alasan Abang memilih judul skripsi tersebut? Kalau ditanya alasannya, ya pasti kita kalau kita memilih judul skripsi, ya kita harus yang kita pahami. Nah, yang itu yang paling pertama kan. Yang karena kita pahami itulah makanya kita angkat menjadikan judul skripsi. Hanya segitu aja. Oke, selanjutnya saya akan bertanya, gimana sih tahap-tahap Abang dalam melakukan skripsi tersebut? Tahapan apa aja gitu? Kalau masalah tahap-tahap sih itu lebih ke awalnya ya. Sebelumnya sesudah kita mendapatkan judul, kita udah mulai masuk ke, contohnya langsung ke bab 1 lah gitu. Di bab 1 ini kita kan harus membuat latar belakang. Nah, dari latar belakang itu kita harus mencari sumber tentang judul kita. Bisa kita cari buku, atau cari dari, lebih tepatnya buku lah, dan bisa kita ambil dari sumber internet lainnya yang ada apa istilahnya itu, yang ada blognya, sumbernya. Jadi istilahnya dalam bab 1 ini di situ terdapat latar belakang seperti itu ya, Bang? Iya. Jadi latar belakangnya itu bisa kita dapatkan dari buku atau blog yang sudah tentu kejelasan Ya, datanya itu, seperti itu. yang buku itu yang dari buku itu nggak semuanya kita harus masukkan di buku. Oh, jadi istilahnya kita nggak boleh copy paste gitu Nggak ya? bisa copy paste, kita hanya itu menjadikan itu sebuah referensi, dan kita bisa menambahi dengan tulisan kita, lebih tepatnya karya tulis kita. Dan buku dan jurnal itu hanya referensi untuk memperkuat data deskripsi kita. Nah, ada lagi yang mau tanyakan? Baik, Bang, saya lanjutkan pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan saya itu, gimana sih cara Bang mengatasi dosen pembimbingnya? Cara mengatasi dosen pembimbing? Ya, kan ada tuh dosen yang agak gimana gitu, atau gimana sih? Kalau cara mengatasi dosen itu masing-masing sih. Masing-masing pribadi pribadi pasti ya. setiap mahasiswa pasti ada punya kendalanya. Ya. ada baiknya, ada kendalanya. Ini ya itu kan problema, itu biasa, itu hal yang biasa terjadi di mahasiswa. Itu kembali ke diri kita, gimana kita cara mengatasinya lebih tepatnya. Jadi terkadang Abang merasa susah nggak sih cara kayak harus nyari dosen ini, harus jumpai kayak gitu? Ada kendala nggak? Sebenarnya itu hal yang wajar ya. Iya. Hal yang wajar. Pasti ada kesusahan. Ya, karena kita sebagai mahasiswa, ya kita harus strong, harus kuat, harus ikutin aja. Betul. Itu aja sih. Pertanyaan selanjutnya ya, Bang ya. Oke. Jadi bagaimana cara Abang mengatasi revisi yang ada pada skripsi tersebut? Kalau mengatasi revisi itu, sebelumnya kita kan udah konsultasi kepada dosen pembimbing kita. Kita ngomong lagi, kita konsultasi lagi kepada dosen pembimbing kita setelah ada revisi. Dan di situ dia akan
mengasih solusi. Itu aja sih. Tapi di kan revisi nih. Nah, Jadi di situ terdapat kesalahan dalam pembuatan skripsi dong. Jadi dalam mengolah datanya kembali ada kesusahan lagi nggak? Atau setelah konsultasi sama dosen itu sudah pasti datanya pasti akan didapatkan lagi? sebenarnya kalau kesusahan itu pasti ada. Ya. Makanya itu kita harus konsultasi ke dosen pembimbing. Bakal ada solusinya. Solusinya pasti, Pasti ada, ada. di konsultan. Iya, pasti ada. Pasti ada. Ketika kita ya mau bimbingan lah istilahnya, rajin datang gitu. Nah ini Bang, saya juga akan bertanya bagaimana sih keluh kesah Abang terhadap menyusun skripsi ini gitu? Apa sih keluh kesahnya gitu yang dirasakan oleh Abang gitu? Ya, apalagi kan ini lagi zamannya pandemi ya. Iya. Abang skripsinya di zaman pandemi nih, di masa seperti ini. Mungkin keluh kesahnya mungkin ya kita tidak bisa bertemu secara langsung pada tahun-tahun Covid sebelumnya, ya kan? Pada tahun yang kemarin, tahun inilah kita bilang tahun kemarin, tahun ini. Ya kita harus bimbingan dengan online, medianya untuk kita komunikasi itu dengan online. Jadi nggak maksimal seperti pada biasanya seperti itu ya, Bang? Ya pastinya ada lagi ya. Oke Bang, selain keluh kesah yang tadi kan Bang Iya. dalam menyusun skripsi, di sini saya akan bertanya apa dan bagaimana sih langkah-langkah pembuatan skripsi yang Abang lakukan gitu? Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkah yang pertama kita harus menyiapkan judul, ya kan? Iya. Kembali kayak tadi seperti semula. Iya. Karena kan keterkaitan Iya. judul, habis itu kerangkanya lah ya, abang bilang ya. Sambil abang buka ini nggak masalah lah ya. Oke Bang, nggak masalah. Kerangkanya, ya. Oke. Yang pertama kita ke judul. Setelah itu kita masuk ke daftar isi. Daftar isi itu tempat letak di mana isi-isi dari skripsi kita. Contoh seperti daftar pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar pelangkah, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5. Setelah itu kita masuk ke bab 1, ke A, ke latar belakang. Di latar belakang itu kita menjelaskan tentang, bisa dibilang awal sejarahnya dari skripsi kita lah. Lebih tepatnya kita hanya mengenalkan bagian-bagian depannya aja, hanya menceritakan. Dan kemudian setelah itu kita masuk ke pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalah ini kita membatasi dari latar belakang kita. Kita batasi, kita perkecil lagi. Saya lebih mengkerucut. Iya, mengkerucut lagi betul. Lebih tepatnya gitu. Setelah ke pembatasan masalah, baru kita masuk ke perumusan masalah. Perumusan masalah ini merupakan suatu titik fokus dari sebuah penelitian yang hendak dilakukan. Jadi setelah kita masuk ke pembatasan masalah, kita masuk ke perumusan masalah. Di perumusan masalah ini kita mulai masuk nih, yang mana yang harus kita fokuskan. Mana gitu yang harus dipecahkan? Iya, dipecahkan dan kita fokuskan. Setelah itu kita masuk ke tujuan penelitian. Memang Tujuan penelitian. Ya tujuan penelitian ini ya kita lebih tujuannya kita harus lebih mengungkap lebih gimana bang bilang ya. Contohnya setiap kegiatan selalu berorientasi kepada tujuan tertentu. Tanpa adanya suatu tujuan tertentu yang jelas, maka kegiatan tersebut tidak dapat terarah karena tidak tahu apa yang dicapai. Jadi dia harus mempunyai makna jelas, tujuan itu apa gitu. Setelah dari perumusan masalah masuk ke tujuan. Setelah itu manfaat penelitian. Nah, setelah habis manfaat penelitian kita masuk ke bab 2. Jadi bab 2 ini disinilah untuk mendeskripsikan hasil suatu studi pembuka yang berhubungan dengan tentang skripsi kita, seperti teori apa yang kita pakai, ya teori apa yang kita pakai untuk memperkuat bahan data-data skripsi kita. Itu harus sesuai ya teori yang kita gunakan, harus sinkron dengan skripsi yang kita angkat. Agar apa? Agar datanya lengkap, terarah, jelas.
dan macam-macam teori lah gitu. Setelah itu Jadi sedikit saya potong Bang. Jadi istilah jika datanya nggak sinkron, jadi karena disitulah terjadinya revisi ya. iya, iya mungkin pula iya. Karena data kita tuh nggak kuat, bukan nggak kuat sih, nggak sesuai, nggak nyambung. Nggak nyambung dia. Makanya kita banyak revisi. Makanya terjadi revisi dia. Apa ada lagi bang? Ada sih ini sambungannya. Setelah itu kita masuk, ini masih di bab 2 ya. Iya. Kita masuk ke skema kerangka konseptual. Inilah masalah-masalah skripsi kita yang kita dapat dari latar belakang tadi. Kita tarik dari latar belakang itu, dari pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, kita membuat skema. Kita dapat nih masalahnya apa. Nah, seperti contohnya seperti di abang tuh, yang abang dapat itu ada 3 masalah di skripsi abang. Jadi masalah ini pertama, yang kedua, yang ketiga, itu ditarik lagi, cari ini menurut siapa, teori apa yang dipakai. Itulah skema tadi. Setelah itu kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini metode penelitian. Ini sih lebih ke kita harus memahami tentang penelitian sebelum kita terjun ke penelitian, ke lokasi kita yang akan teliti. Skripsi kan ada kan, kita meneliti. Nah, sebelum kita masuk ke lokasi yang mau kita teliti, kita harus mengenalkan dulu apa itu istilahnya apa ya, kita harus tahu dulu bagaimana syarat-syaratnya untuk kita sebelum terjun ke lapangan. Yang pertama kita harus paham pendekatan penelitian. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Kita harus tahu di mana lokasi waktu kita. Setelah itu populasi dan sampel. Populasi ini adalah seperti kayak populasi. Kalau populasi itu seperti kayak contohnya nih. Ini contohnya kudeta. Kita membuat skripsi tentang kudeta. Kudeta ini populasinya, tempatnya, lokasinya, sampelnya itu orang yang pemiliknya, dan yang mempunyai kudeta tersebut. Nah, itulah sampelnya. Kemudian instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen itu seperti lebih ke instrumen dan teknik pengumpulan data kita tuh bagaimana gitu, apa yang kita gunakan instrumennya, contohnya untuk melengkapi data-data kita yang ada di lapangan, seperti observasi. Kita observasi, kita kan pasti kan ada ngambil foto, dokumentasi. Kita seperti kayak contoh nih kayak Dena di lokasi itu, struktur di suatu tempat tadi kayak seperti di kantor, kepalanya, ininya, apanya, itu sebagai sumber juga. Habis itu wawancara, kita melakukan wawancara, kita lakukan wawancara ini untuk kita mengumpulkan data yang lebih konkret lagi, data yang lebih luas, face to face lah gitu. Lebih dalam lagi. Setelah itu, oh ya, sebelum kita masuk wawancara kita harus menyiapkan tabel dulu, tabel pertanyaan. Karena kita kan nggak mungkin kita kan datang ke tempat yang kita teliti, kita kan nggak mungkin menyiapkan data. Iya. Maksudnya naskah lah gitu, pertanyaan gitu pasti kita buat. Setelah itu teknik analisis data. Habis itu kita ke bab 5. Bab 5 inilah, disinilah dari hasil yang kita cari sumber dari penelitian tadi, kita tuangkan di bab 5. Hasil data-data yang kita temukan tadi di bab 4 tadi, kita tuliskan di bab 5. Itulah menjadi karya tulis kita. Kita jelaskan semua. Hasil dari penelitian semua. Iya, harus kita jelaskan. Itu karya tulis sendiri ya, karya tangan sendiri. Kan data-data ini kan udah banyak ini di bab 4. Yang kita melakukan observasi, penelitian. Dan di bab 5 kita tuangkan, kita tuliskan, kita jelaskan secara detail. Jadi karya kita sendiri lah. Iya, betul. Ya, itu. Udah itu aja bang? Udah itu aja. Oke.
yang abang lakukan, yang abang rasakan kan? Ya di sini saya akan bertanya apa sih kesulitan dalam menyusun yang tadi abang bilang, kesulitan apa Kesulitan saja? gimana nih? Kalau kesulitan kan pasti kan tadi kan saya kan sudah jelaskan. Kesulitannya kan sudah ada tadi. Oh, Keluh kesah itu dari Oh, iya, sebelum iya. itu kan pasti kesulitan. Maksudnya kesulitan saat meneliti gitu ya. iya kesulitan saat meneliti, mewawancarain gitu. Ya mungkin Kesulitan. cara kita berbagi dengan masyarakat yang akan kita wawancarai seperti itu. Sebenarnya kesulitan sih tidak ada. Kesulitan pasti kita di jarak aja lah. Jarak tempat kita, lokasi kita meneliti. Mungkin ada yang jauh gitu kan. Waktu tempuh di sana kan agak lama gitu. Jadi kesusahan yang dirasakan abang itu cuma jarak dan waktu ya. Bukan seperti kesusahan dalam berbagi dengan masyarakat yang akan diwawancarai seperti itu. Jarak dan waktu ya, bukan jarak dan waktu antar hubungan ya. Iya. Bener. Bisa. Oke. Ya boleh tuh. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya bang, yang terakhir. Siap. Pesan apa sih yang abang ingin sampaikan kepada kami biar kami itu bisa gitu menyusun skripsi dengan baik gitu? Apa sih pesan-pesan abang yang ingin abang sampaikan sama kami gitu? Kalau pesan abang yang pertama ya, Iya. ya kuliah yang bagus-bagus aja. Itu yang paling penting. Iya. Betul. Ya, jangan bolos kuliah. Iya. Ikutin aja alurnya, ikutin aja. Nah setelah itu rajin lah. Itu yang udah yang umum sih sebenarnya. Ya kalau misalnya buat skripsi nanti kalian ini, ya kalian harus cepat aja menyelesaikannya. Jangan ditunda-tunda ya. Iya itu aja. Sebelum kalian masuk ke semester berapa itu? Semester 8 lah sebenarnya. Iya, Udah semester 8. Sebelum semester 8 itu sampai semester 7 kalian tuh udah memikirkan apa yang akan mau diangkat judulnya. Kalian cari ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Udah itu aja sih. Oke baiklah bang, terima kasih. Iya, sama-sama. Atas apanya. Ya, terima kasih ya bang. Ya, sama-sama. Kasih.